kuliner dan di tempat lain. Baik, saya akan berbicara yang pertama tentang kondisi topografi Gresik. Bahwa Gresik itu khas, memiliki pesisir tapi memiliki daerah pedalaman yang sangat dalam. Artinya pedalaman yang sangat dalam, kita itu memiliki perbatasan sampai ke Mojokerto. Itu kan dalam banget. Ada kota itu yang hampir berada di pesisir semua. Kalau Gresik itu tidak. Pantai juga punya, pedalaman juga punya. Kenapa ini saya bahas? Karena tradisi budaya dan kuliner masyarakat pesisir dan pedalaman itu beda banget gitu loh. Kalau pesisir itu biota-biota laut, hasil laut itu menjadi ikon. Kita punya lumpur, punya kroman, punya mengare, punya manyar, ujung pangka, sedayu. Itu semua daerah pesisir semua. Sehingga tampilan-tampilan kelan kuning, brengkesan, botoan, biota laut itu cukup banyak sekali karena pesisir. Bahkan di kota pun banyak pesisir, mulai Kirang-Kiring terus sampai Bandaran itu adalah daerah pesisir. Maka otomatis makanan yang disajikan sekitar hasil laut. Tapi kita juga punya pedalaman, makanya ditampilkan tentang sayur-sayuran, urap-urapan, macam-macam itu yang berada di pedalaman. Misalkan sekitar Balung Panggang, itu mesti sekitar daun-daunan lah. Mulai kecipir, daun apa saja, daun singkong, daun ketela, itu adalah daerah selatan. Kalaupun di sana itu makan ikan, biota laut, itu mesti bahannya dikeringkan. Karena untuk ke sana itu jauh, apalagi dulu kan, sehingga transportasi susah. Maka sing dipangan itu yo kresek, kemudian wak pedol, sering dikeringkan semua. Tapi kalau di pesisir itu kering, basah semua. Tapi kalau di selatan itu kering semua. Iwak tongkol juga dikering, iwak pindang juga dikering. Artinya biar itu tahan lama. Sisi yang lain, karena Gresik itu pesisir, maka ada, bener kata Mas Kris tadi, dulu kota yang memiliki pantai itu mesti kota itu lebih urban, lebih metropolis dibandingkan kota pedalaman. Kenapa lebih urban, lebih metropolis, bahkan lebih maju dalam berbagai halnya? Karena dia menjadi sandaran orang datang ketika ke tanah Jawa. Dan kita harus paham, Pelabuhan Tua itu lebih tua Pelabuhan Gresik daripada Surabaya. Karena Surabaya itu tadinya pelabuhan kecil, kemudian diperbesar oleh Belanda dan kemudian dianeksasi, Gresik dijadikan pelabuhan rakyat. Padahal dulu Gresik itu pelabuhan paling besar, yang sama dengan Gresik pada waktu itu Gresik, Tuban, Jepara, Cirebon, Sunda Kelapa itu pelabuhan besar. Karena pelabuhan besar, maka yang datang di sini itu tidak saja dalam wilayah Jawa, tapi antar negara. Sehingga karena antar negara, maka perjumpaan masyarakat Gresik dengan para pendatang dari luar itu intens dibandingkan yang pedalaman. Karena dulu bisnismen, toko besar, pedagang itu tidak ada yang naik pesawat, semua naik kapal. Maka satu, orang Gresik itu egaliter, tidak gila hormat. Mas Kiai nyangkrut di warung kopi biasa. Karena apa? Sejak awal masyarakat Gresik itu egaliter, biasa berjumpa dengan aneka orang. Maka sering kita sebut wong Gresik itu kalau manggil orang dari luar itu mesti nyebutnya encik. Jadi encik Butun, encik Bugis, encik Banjar. Artinya orang Gresik itu biasa menghormati orang. Encik itu bisa diartikan tuan, bisa diartikan paman, kan gitu kan. Kalau Cina, encik itu paman, kan gitu. Sehingga benar Pak Kris tadi, kita tuh sudah biasa bergaul dengan aneka ras, aneka bangsa. Kemudian kalau Arab itu biasanya nyebut wan. Jadi Wan Abud, Wan Rahman, gitu. Artinya kita itu sudah biasa ketemu dengan aneka etnis. Dan etnis yang datang itu tidak saja membawa kostum, tapi dia membawa tradisi-tradisi cara makan di daerahnya. Maka ketika daerah lain baru kenal nasi kebuli, di Gresik itu wong Jawa ya wis pinter guys go kebuli. Padahal orang menganggap kebuli itu identik dengan masakan Arab, tapi orang Jawa malah ono kebuli ayam, kan nggak umum. Umumnya nek kebuli itu wedhus, tapi ada kebuli sapi, kan itu nggak umum. Itu merupakan akulturasi gaya selera makan. Tadi Mas Kris menceritakan orang Madura yang berkreasi di Jawa. Nah, saya menceritakan yang Arab, yang Cina juga begitu. Munculnya kacang Shanghai itu di Gresik itu.
Jadi dulu kacang hanya digoreng toh, tapi ketika kacang dikasih tepung, dikasih rasa, maka disebut kacang Shanghai. Orang Jawa nyebut kacang Shanghai, kacang Shanghai gitu. Betul itu kacang Shanghai. Shanghai kan Cina, kan gitu kan. Nah, banyak ada lagi. Kalau Shanghai itu bentuknya kasar, yang halus itu kacang Peking. Gresik itu dulu ada mesti tuku kacang Peking. Peking itu Peking, itu kan ibu kotanya Jakarta, Cina dulu sebelum pindah ke Beijing kan. Peking. Jadi Peking, Tewong Jawa kacang Peking. Maksudnya akulturasi Cina. Ada lagi sate. Sate itu juga pengaruh Cina. Saya tidak mengatakan yang munculkan ke Cina, nanti saya dianggap rasis, saya sendiri bukan Cina. Tapi sate itu sa itu telu, te itu tusuk. Jadi sa itu telu, itji, sasi, golak, jipe, kaucap. Jadi itji, sa, telu. Maka sate itu 3 tusuk. Apa isinya 3 tusuk itu? 1 daging, 1 gaje, 1 ati. Itu aslinya sate itu dulu begitu. Dan Gresik itu biar yang ngono. Sate itu sa itu telu, te itu tusuk. Jadi 3 tusukan. Itu pengaruh dari Cina juga. Tapi ada akulturasi Jawa yang sangat kuat, yakni sate itu kecapnya manis, karena kalau kecap yang asli dari Cina itu asin. Nah, karena pengaruh Jawa maka kemudian sate itu manis. Kalau kacangnya kacang Cina. Ada lagi ampiang. Penjenengan nggak bisa bantah, ampiang itu jelas Cina. Kenapa sebut ampiang? Ampiang itu banyak 2 Bapak Ibu sekalian. Ampiang itu kacangnya Cina, gulai Jawa. Jadi ampiang. Maka jarang orang bikin ampiang kok gula pasir itu jarang. Dulu orang Jawa bilang gula jemblak itu loh Pak Muklas. Itu orang yang lain nyebutnya gula Jawa. Jadi ampiang itu kacangnya Cina, gulane Jawa. Mulane ana Cina lanang utawa Cina wedok, rabi lanang Jawa, blasteran. Wong Cina sampai hari ini mengatakan iku ampiang. Keturunan blasteran Jawa lawan Cina, dadine ampiang. Maka ketika konco nyebut itu Cina, tapi Cina ampiang, campuran Jawa dengan Cina. Jadi banyak makanan-makanan kita yang itu merupakan akulturasi. Saya tidak berbantah, tapi menguatkan Mas Kris tadi gitu. Jadi banyak kita itu berakulturasi. Cuman titipan saya sekarang, saya harus mempreser orang Gresik lebih pede gitu loh. Bahwa itu makanan kita. Contoh yang paling gampang sama tak omongi. Soto kabeh kan sebut soto Lamongan. Sopo sih ngomong soto Lamongan? Wah sing dodol iku balung panggang kok. Karena Lamongan wis berkali-kali memblow up soto Lamongan. Koyoke wong Gresik itu urusan soto dijajal Lamongan gitu loh. Ditulis soto Gresik gitu loh. Soto Lamongan sampean delok soto sing paling laris-laris iku soto Gresik. Rata-rata paling ado balung panggang. Tapi panjenengan soal soto itu memang jarang masyarakat pesisir, karena ayam itu biasanya selera masyarakat pedalaman. Kenapa pedalaman? Karena itu gampang dibudidayakan daerah sana. Sementara ikan, udang, windu itu dibudidayakan daerah utara. Inilah signifikansi khasnya masyarakat Gresik, berbeda banget. Ada lagi yang perlu harus kita blow up. Sampean tak bilangi dan harus sama catat, saya bertanggung jawab penuh. Sing dodol tahu tek pertama itu wong Gresik. Kampungnya Munggusoyi, daerah Benjeng. Itu base campnya itu di Karangpo, di kampung saya. Dodolnya dipikul. Dan cirine tahu tek biyen itu wonge masih dodol bengi, adek topi koboi. Laken itu Mas Kris. Masih ada lu ya tek lakenan, iku tandane wong dodol tahu tek dipikul. Waduh, ambil wong dodol soto, mesti keberek kain abang, itu mesti. Gak ono dodol soto kok gambar tengkorak kain ini gak ono. Soto mesti keberek abang, kabeh dipikul. Mulai ana keberabang, itu dodol soto. Terus wong Gresik melok ngomong soto, itu baru. Nek wong Gresik biyen ngomong coto. Jadi kayak wong Makassar kan gitu Mas Gres. Coto. Saiki aja kepengaruh karena modern sehingga melok ngomong soto Gresik itu coto. Jadi cot gitu. Nek tawa itu cot gitu. Sing paling tua generasi yang saya menangi cak pakai itu nek dodol itu sih adek kalah apa nek dandang kreweng Pak Muklas. Dandang kreweng dipikul melaku. Nek tawa gak soto gak gitu cot.
gitu, maksudnya coto gitu loh. Jadi bukan soto, kok Gresik itu coto kayak Makassar. Banyak makanan-makanan yang kita itu kadang-kadang kurang pede kita itu. Belum lagi Mas Kris, makanan-makanan kering. Makanan kering itu dulu ono sing jenenge emput, padha haluse. Emput. Sak liyane emput ono meneh sagon. Itu kan makanan anak-anak kita dan khas. Nek tuku disedukno, diwadahi contong, gak ono kemasan kayak pabrik sekarang. Gandengane iku ono kacang pedes. Kacang pedes iki yo loro maceme, ono kacang Cina, ono kacang sing kecil-kecil itu Mas, warna coklat itu. Loro maceme iku. Lontong asli cerme, amburan itu. Amburan. Ih, kandangan saya yang ngomong, nggak terimanya diskusi dengan saya. Lontong balap itu asli. Cuma sekarang lentonya menganti. Ada lagi kare kambing yang populer di Surabaya. Itu selempit kedamaian. Saya yang ngomong, nek ono sing nggak terimanya diskusi dengan saya. Gresik itu kreatif makanan itu. Satu lagi, Pak Toha. Nggih. Sego pecel khas Gresik, bukan peyek, Pak Toha. Kancur. Bukan pakai kerupuk, Pak Toha. Oh kerupuk puli. Tapi wong Gresik itu gak ono ngomong peyek itu gak ono, kancur. Sampeyan tak Gresik asli. Bahasa rempeyek itu peyek itu digawa luar Gresik masuk rene asline kancur nek ngomong itu. Gak ono itu. Jadi saya mohon wong Gresik, ayo pede. Kok soto diklaim Lamongan, tahu tek Lamongan. Iku saiki sing tuwek-tuwek pensiunan iku sih iso diinterogasi diwawancara masih ada orangnya, cuma golongan Wak Sido, golongan Wak Kadin itu masih ada orangnya, tapi beliau gak kuat mikul gitu. Dan jual itu anak-anaknya. Dan cirinya nek tahu tek ini ku, tahu tek Munggu Soyi itu bawang putih ini digoreng Pak Muklas. Lu sampai detail lo saya. Bawang putih ini digoreng, kerupuk koser. Kerupuk koser itu kerupuk sing ngombo-ombo warnanya rada kekuning-kuningan, duduk sing cilik-cilik, bunder-bunder, kotak-kotak tuh kayak wayangnya diremes. Terus coweke ombo, nek sing teko Lamongan ku coweke koyo mangkok, ciut. Kenapa kok coweke ombo? Nguleke leko. Lomboke digoreng dhisik. Sampai detail saya cerita itu. Jadi itu bedane. Maka saya harap satu, kuliner-kuliner yang dulu itu tidak saja dipopulerkan kembali, tapi wong Gresik bangga, ini Gresik, ojo gelem diaku yang lain. Saya pikir itu pengantar saya. Makasih Pak Muklas, Mas Kris. Jadi